Pemirsa, petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Para petani sawit meyakini kepemimpinan Ganjar Mahfud bisa menyelesaikan semua persoalan di sektor perkebunan sawit. Dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air. Dukungan dijatuhkan kepada paslon Ganjar Mahfud lantaran memiliki visi misi yang cukup realistis di sektor perkebunan sawit. Selain itu, program yang dijanjikan Ganjar Mahfud adalah soal akses dan pinjaman yang akan mudah didapatkan oleh para petani sawit. Karena Ganjar Mahfud itu punya program yang sangat realistis untuk menyelesaikan masalah di sektor perkebunan sawit. Seperti misalnya soal masalah hilirisasi yang hanya menguntungkan konglomerasi di sektor sawit. Saat ini petani sawit rakyat masih terus berkonsolidasi dengan seluruh petani sawit dari Sabang sampai Merauke dengan mempromosikan visi misi paslon Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Para petani sawit meyakini kepemimpinan Ganjar Mahfud bisa menyelesaikan semua persoalan di sektor perkebunan sawit. Dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air. Dukungan dijatuhkan kepada paslon Ganjar Mahfud lantaran memiliki visi misi yang cukup realistis di sektor perkebunan sawit. Selain itu, program yang dijanjikan Ganjar Mahfud adalah soal akses dan pinjaman yang akan mudah didapatkan oleh para petani sawit. Karena Ganjar Mahfud itu punya program yang sangat realistis untuk menyelesaikan masalah di sektor perkebunan sawit. Seperti misalnya soal masalah hilirisasi yang hanya menguntungkan konglomerasi di sektor sawit. Saat ini petani sawit rakyat masih terus berkonsolidasi dengan seluruh petani sawit dari Sabang sampai Merauke dengan mempromosikan visi misi paslon Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan langsung kepada seluruh petani, tidak hanya petani sawit. Petani sawit ya terkena karena terlihat langsung, tapi petani padi nggak terlihat langsung, Pak. Petani karet juga tidak banyak bicara, petani kakao juga nggak banyak bicara, diam aja. Tapi sawit ini terus ribet banget urusan sama Mas Darto ini. Pejuang sawit kita ini. Saya bilang ya benar, harus diributkan. Karena hak-hak petani sawit yang selama ini sudah puluhan tahun menggarap kebun sawit, tapi dengan mudah dalam waktu ketika bisa hilang itu sebagian lahannya hanya gara-gara sebuah SK. Nah, maka kemudian masalahnya ada di mana? Dari mana sumber SK atau cara mereka Kementerian Perhutanan menerbitkan SK untuk kawasan hutan dan hutan itu? Maka inilah proses yang harus kita cari, tapi cari titik temunya. Mengapa setiap tahun selalu mengorbankan para petani dan perkebunan besar? Mengapa terjadi seperti itu? Jadi kita tidak pernah melakukan evaluasi yang cukup terkait dengan proses-proses administratif untuk menentukan hak-hak para petani dan hak-hak para pekebun besar atas lahan yang mereka sudah gunakan untuk menanam sawit. Problemnya di situ, Bapak Ibu sekalian. Pak Ganjar itu punya punya visi untuk membangun yang namanya BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Nah, di Jawa Tengah selama dia memimpin itu kan sudah ada kurang lebih 29 badan usaha milik petani yang telah dibangun, telah dirintis, disupport oleh biaya APBD, dan juga itu dinilai sangat memajukan usaha tani di Jawa Tengah. Nah, di sektor sawit, teman-teman semua, badan usaha milik petani itu tidak ada. Adanya itu adalah badan usaha milik desa, ada juga Gapoktan sawit dan juga kelompok tani sawit. Padahal sebenarnya kalau badan usaha milik petani itu bisa diusung
sesuai dengan tadi itu referensinya dari Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Pak Ganjar, ini kan bisa menggerakkan beberapa hal. Satu, hilirisasi. Nah, nomor dua, Pak Prabowo dan juga Gibran selalu berbicara hilirisasi, tapi tidak memunculkan value buat masyarakat. Value-nya itu ada, tapi karena apa? Misalnya itu kita bicara soal hilirisasi sawit untuk biodiesel. Nah, itu untuk siapa? Kan bukan untuk masyarakat. Tapi kalau misalnya saya pergi ke beberapa tempat itu, beberapa kelompok tani, koperasi itu sudah memulai menginisiasi bagaimana membuat sawit itu bisa badan usaha milik desa itu bisa membuat minyak goreng CPO itu dari minyak goreng curah dan itu bisa dijual. Kemudian itu juga ada juga yang sudah membuat biodiesel, Pak. Dan itu adalah inisiatif-inisiatif dari lembaga negara. Sehingga kemudian memang penting harus ada terobosan baru dalam konteks hilirisasi. Jadi kalau hilirisasi dari 02 untuk nikel, untuk sawit yang disampaikan oleh Gibran dalam debat pilpres kemarin itu kan ya hilirisasi yang hanya untuk menguntungkan kelompok yang besar, bukan untuk membuat kesejahteraan masyarakat itu. Padahal tadi Mas Danang sampaikan bahwa 40% itu sawit itu dikuasai oleh rakyat. Tetapi value tambahannya ketika misalnya ada kebijakan di Eropa untuk bisa mengadang sawit ini dengan berbagai ragam kebijakannya karena soal masalah-masalah lingkungan. Kita buat hilirisasi nasional. Tetapi hilirisasi nasional dalam konteks kita sekarang itu juga kan harus jelas akornya, berbasis pada apa. Kalau masih berbasis pada industri, orang kaya akan tetap menjadi kaya. Orang miskin akan tetap jadi miskin. Itu menarik ya, jadinya ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara konflik itu kan juga bagian dari kehidupan, kan dari zaman ini perdebatan antara sosialis kapitalis itu sebenarnya kan berangkat dari sebuah konflik. Nah, konflik itu sebenarnya apa? Nah, biasanya konflik itu kan berawal dari adanya ketimpangan dan keseimbangan. Akibat adanya kaya dan miskin, itu menyebabkan kondisinya. Nah, dalam teori Karl Marx ini kan landasan kita nih kalau anak-anak aktivis ini kan pelajaran dasar. Bagaimana kemudian yang namanya dasar kapitalisme itu menjadi suatu tidak hanya berretorika, tetapi kita juga melakukan sesuatu untuk sebuah kesehatan. Nah, tadi teori mengenai land reform juga seperti itu. Sebenarnya ada 3 hal yang harus dilakukan, tapi yang baru dilakukan hanya 1, mengenai legalitas. Nah, kenapa seperti itu? Ya, mungkin untuk menjaga keberlangsungan pemerintah kan juga perlu keberlanjutan. Keberlanjutan itu membutuhkan adanya ketimpangan dan itu yang harus terus dikerjain. Nah, cuma kan PR-nya ini pemilu 2024 katanya untuk menjadi apa itu 2024 ya. Nanti ke depannya 2050 jadi emas. Nah, itu yang kemudian akan menjadi sebuah PR besar nih di pemerintah. Nah, ini gimana nih Oppo melihatnya? Ini PR-nya menjadi menarik. Terima kasih Pak Danang. Saya jadi banyak masukan ya. Misalnya, saya tadi lebih fokus kepada siapa. Kepada yang kedua lebih fokus pada bagaimana mau diapakan sawit ke depan. Dan mau diapakan itu nanti menjadi tanggung jawab, menjadi tugas presiden yang berikut. Ya, jadi sudah pasti ya yang mampu memikul beban yang tadi diungkap oleh 2 pembicara ini hanya 1 ya,
Nomor berapa? Nomor 3. Ya, jadi saya memetik pembicaraan Mas Daud dan Danu tadi. Pertama adalah sawit itu buat Republik ini sebetulnya seperti ayam bertelur emas. Kalau ayam bertelur emas, pertanyaannya adalah mau dibikin sehat supaya telurnya makin banyak, atau mau dibikin sakit? Itu saya tulis di Kompas. Tahu kan? 10 atau 11 tahun yang lalu saya lupa. Yang pas pemberitaan masih baru, Astono udah Omar. Jadi faktanya adalah industri sawit ini terus menerus disakiti. Waktu Menteri Bungaran pertama kali minta pertemuan perkenalan dengan industri sawit, dia tanya, apa yang kami bisa bikin, bisa berbuat untuk memajukan sawit Indonesia, ya, supaya lebih unggul dari Malaysia. Kita jauh dari Indonesia. Tak satu pun pengusaha yang berani menjawab. Semua dia. Sampai akhirnya saya yang tanpa Pak Menteri tidak usah repot-repot ngurusin kami. Tidak diganggu saja, kami sudah sembuh. Tidak diganggu saja. Dan beliau akhirnya kami berdebat dan sampai beliau bilang sudah nanti kita sambung dengan. Karena faktanya memang begitu gitu. Di perusahaan setiap tahun kita bikin namanya annual planning. Jadi ada dulu yang namanya SWOT analysis. Sekarang pasti dibilang. Kebijakan pemerintah, government regulation, itu kan mestinya masuk di segi opportunity, kesempatan. Faktanya setiap tahun kita bikin ini, jatuhnya penilaian kita terhadap government regulation jatuhnya di threat, ancaman. Petani sawit untuk Ganjar Pranowo 2024-2029. Menang! Pemirsa, komitmen dan juga rekam jejak Ganjar Pranowo dalam memperjuangkan kepentingan petani membuat petani sawit rakyat deklarasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi petani sawit rakyat untuk memenangkan Ganjar dilakukan oleh petani sawit dari 21 kabupaten di Indonesia, dari Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kaltim, Kalteng, dan juga Sulawesi Barat. Ganjar turut hadir secara online dalam deklarasi ini. Deklarasi dilatar belakangi penilaian dari banyak pihak termasuk petani sawit atas komitmen dan juga rekam jejak Ganjar Pranowo dalam memperjuangkan kepentingan petani. Terkait dengan persawitan, lalu bagaimana posisi Indonesia terhadap global, dan inilah yang menurut saya penting untuk kita siapkan dengan matang, teman-teman. Petani sawit rakyat menilai Ganjar Mahfud akan memperhatikan kesejahteraan petani sawit, menyelesaikan masalah yang selama ini dialami oleh petani sawit Indonesia.